Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina wa kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 752 ya. At-ta'unu wal gharaku wal batnu wal haraku wan nufasa'u syahadatun li ummati. Bener kan? Iya. Nomornya beda. 751. Kalau saya 752. Karena dulu ada hadis double yang di nomori 1. At-ta'un. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'unu, ta'un itu penyakit. Oh ini 753 berarti ya? Oh, satu. At-ta'unu wal gharaku wal batnu Oh iya. wal haraku wan nufasa'u syahadatun li ummati. At-ta'unu meninggal karena penyakit ta'un. Ta'un itu kalau dulu dimaknai lepra. Kalau di situ terjemahkan apa Ustaz? Di sini penyakit ta'un aja ini. Ta'un. Iya, ta'un itu kalau dulu saya ngaji dimaknai penyakit lepra. Lepra itu dulu kalau di kampung itu penyakit yang Kusta ya? ya, kusta. Kadang ada yang dimaknai penyakit belang. Kan ada ya? Belang bukannya lain. Ya, ta'un. Belang kalau lepra itu kan bisa buntung ya? Iya. Ada buntung. Enggak, maksudnya lafaz ta'un itu dimaknai, kalau dulu saya ngaji ta'un itu dimaknai lepra. Lepra itu kalau di sini kusta ya. Yang wajahnya merah, lama-lama ininya pada protoni itu Bisa putus. Nah, Dimakan. at-ta'un, orang meninggal karena penyakit ta'un. Nah, tadi itu ta'un masalahnya dimaknai beda-beda itu. Wal gharaku, yang meninggal karena tenggelam. Lagi mancing, wah itu nyemplung. Yang tak kekencangan nyungsap. Kerjaan nggak maju-maju, giliran maju nyemplung. Wal batnu, dan meninggal karena sakit perut. Wal haraku, meninggal karena kebakaran. Kalau kesetrum nih, kesetrum masuk kebakaran nggak? Iya, kebakaran kan, kesengat kan. Wan nufasa'u, dan meninggal karena melahirkan. Syahadatun, itu syahid. Li ummati, untuk umatku. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un, lepra. Wal gharaqu, meninggal karena tenggelam. Wal batnu, dan meninggal karena sakit perut.
wal haraku dan meninggal karena kebakaran, wan nufasa'u dan meninggal karena melahirkan, syahadatun itu syahid li ummati untuk umatku. Kalau dulu di hadis nomor 702 itu juga sama persis kan ini, hanya redaksinya sedikit berbeda. Kalau ini periwayatannya dari Sofwan bin Umayyah. Kalau dulu Bukhari Muslim. Nah, kalau Bukhari Muslim dalam ilmu hadis hampir dijamin sahihnya. Kalau dulu di hadis 702 itu bunyinya asyuhada khamsatun. Syuhada mati syahid khamsatun itu ada 5. Al-mata'un orang yang mati karena ta'un. Wal mabtun mati karena sakit perut. Wal ghariqu mati karena tenggelam. Wa sahibul hadmi meninggal karena tertimpa bangunan. Karena gempa bumi. Nah, itu termasuk bagian dari syahid. Nah, kalau ini ada tambahan wan nufasa'u orang yang meninggal karena melahirkan itu juga termasuk syahid. Tapi syahid yang dari sisi fikih sama dengan orang yang bukan syahid, masih wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'atu ketaatan fil ma'rufi itu dalam kebenaran. Kalau tidak benar boleh tidak taat. Ada hadis lain sebagai pendukung, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada sesama makhluk kalau itu untuk maksiat. Walaupun orang tua yang nyuruh, kalau disuruh yang maksiat boleh untuk melawan. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'unu penyakit ta'un, penyakit lepra. Baqiyatu rijzin, rijzin itu sisa-sisa kutukan. Maka kadang dulu itu orang penyakit itu kayak dikucilkan ya. Di daerah saya itu ada dulu orang penyakit itu ya kasihan hidupnya. Enggak apa ya, dia kayak dikucilkan ini. Karena takutnya nular atau bagaimana, Allah. Dan memang dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini diceritakan at-ta'unu penyakit ta'un baqiyatu rijzin itu sisa dari kutukan au adzabin atau azab ursila yang didatangkan ala ta'ifatin ke sebagian kelompok min Bani Israel dari kaum Bani Israel. Jadi tidak semuanya, sebagian. Ta'ifah min Bani Israel itu sekelompok orang dari kaum Bani Israel. Karena memang bedanya umat Muhammad dengan umat terdahulu kan di situ. Kalau umat terdahulu begitu melakukan maksiat, azabnya cash. Bermaksiat sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, nabinya udah capek, minta doa, diazab. Nabi Nuh dakwah nggak dianggap, sekian tahun Nabi Nuhnya udah kesel, didoain, sikat, habis. Lah kalau umat Nabi Muhammad ditunda sampai datangnya hari kiamat. Nah, kalau umat Nabi Muhammad maksiat langsung sikat, habis kali ya. Habis. Kira-kira film mahkota tinggal berapa orang? Orang bisa. Lah iya, asal ada azab sikat. Habis. Banyak rumah kosong. Bisa juga kayaknya. Dong dia deh udah. Lah ini hadis yang selanjutnya, ini yang jadi landasan dulu waktu Covid dilarang sampai Jumatan dan lain-lain. Itu kan kalau dari pihak MUI ketika ditanya landasan hukumnya apa, itu hadis ini. Wa idza waqa'a bi ardin,
apabila itu terjadi di satu wilayah, wa antum biha, dan engkau berada di wilayah itu, fala takhruju minha, maka jangan keluar dari kampung itu. Nah itu kan Lockdown. apa dulu namanya? Lockdown. Apa namanya yang satunya lagi apa? Isolasi. Isolasi. Nah, kalau memang kita berada di satu wilayah, ya memang hadisnya perintahnya begitu. Fala takhruju minha, maka jangan keluar. Firaran minhu, seakan-akan lari dari penyakit itu. Ya wes suruhnya suruh udah di situ aja, nggak usah keluar. Wa idza waqa'a bi ardin, tapi kalau engkau berada di belahan bumi lain, walastum biha, dan di tempatmu itu tidak ada wabah itu, fala tahbitu 'alaiha, maka jangan engkau masuk ke wilayah itu. Kalau udah terlanjur di dalam jangan keluar, kalau di luar jangan masuk. Sistem lockdown dulu kan begitu ya. Rawahu Syekhon, hadisnya disepakati oleh Bukhari, Muslim. Nah ini yang dulu ketika pemerintah menerapkan lockdown itu kan yo konsultasi dulu kan, dari Islam, dari ormas, dari macam-macam. Salah satu hadis yang dikeluarkan ya ini. Dan ada satu lagi riwayat dari, kalau nggak salah, Abdullah bin Umar atau Umarnya. Ketika terjadi satu wabah kayak itu, Umar itu tidak beranjak dari kampung itu, tapi ketika sebagian wilayah udah kena, beliau malah nyuruh sebagiannya untuk pergi. Lah akhirnya para sahabat yang lain tanya, ini Umar ini gimana sih? Sebagian disuruh pergi, tapi sebagian tetap disuruh tetap di tempat itu. Lah akhirnya jawaban Umar ya, kalau semuanya pergi, terus yang dihitung mungkin kalau sekarang di sisi medis kuat, ya udah tetap tinggal di situ. Kalau yang nggak kuat, ngungsi. Lah kalau pemerintah kita ya nggak mau ambil pusing, langsung terapkan lockdown, tutup. Tapi yang namanya kita ya tetap aja lah ya belikir. Pulang kampung nggak boleh ya, gimana caranya, petugas disawer. Walaupun hadisnya sudah ada, riwayatnya sahih, ya tetap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyarsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi. Tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah di antara kalian, benda yang kita punya. Idza walagha fihil kalbu, ketika di walagha itu diembus-embus kalau Jawanya. Kalau Indonesianya apa? Indus. Iya. Kalau anjing kan gitu ya? Iya, lo embus-embus kan sambil dijilat-jilat ya. Kalau satu benda kena jilatan anjing, sucinya itu ayyasilahu sab'a marratin, hendaknya engkau mencuci dengan 7 kali. Ulahunna, salah satu dari 7 itu biturabi, dicampur dengan debu. Hadis ini, hadisnya sama tapi dimaknai berbeda. Mazhab Syafi'i menghukumi anjing najis muwallado itu seluruh badan kecuali kering. Badannya kalau kering itu tidak najis muwallado, tapi kalau basah najis. Tapi kalau ini tadi itu apa namanya? Congornya, ya wis gampang, congornya ilat jilatannya. Yo kalau jilatan kan udah pasti basah lah ya. Mana ada jilatan kering nih? Pak Idris. Gak ada kalau jilatan kering lah ya. Ada ciuman kering. Kalau ciuman kering ada ya. Ya siapa tahu dicium doang Jauh.
Lah ya kalau dalam mazhab Syafi'i anjing itu dihukumi najis seluruh tubuh. Walaupun teks hadisnya di sini itu hanya jilatan. Tetapi Imam Syafi'i itu kan terkenal mazhab yang ihtiyat. Ihtiyat itu artinya apa? Hati-hati. Tapi kalau jilatannya semua mazhab sepakat bahwa itu najis mubalagh, tapi kalau badannya enggak. Kecuali kalau dalam mazhab Syafi'i kalau badannya basah, ya semua najis, tapi kalau kering ya enggak. Kalau jilatannya. Nah, kemudian masalah memelihara itu dalam mazhab lain juga ada yang tidak menghukumi apa-apa, ya sama aja kayak binatang yang lain. Saya dulu pernah kerja di daerah Ciputat. Itu yang punya rumah, itu pokoknya jabatannya tinggi di Kementerian Agama. Wong dulu namanya itu ada di buku-buku yang dikeluarin Kementerian Agama. Saat itu, sekitar tahun 2001-2002. Tapi beliau itu di rumahnya anjingnya gede-gede. Kalau hari libur Sabtu Minggu itu diajak jalan-jalan naik mobil. Yo begitu dia pulang kerja, yo diciumin, dipeluk-peluk. Di rumahnya dipakai buat raweh, buat ngaji kayak begini. Saya agak janggal awalnya, ini orang mazhabnya apa aja. Akhirnya selang seminggu atau 2 minggu ada temen yang dia kuliah di UIN ikut kerja di situ sambilan kerja. Lah terus saya tanya, Kang, ini Pak itu kok gini. Oh itu dalam mazhab ini memang najis. Ya memelihara anjing itu tidak ada hukum apa-apa. Dan kemudian najisnya itu hanya di jilatannya. Kalau peluk-peluk cium-cium wes gak apa-apa. Yang penting gak dijilat-jilat. Tapi kan bagi kita orang awam kan ya, kayaknya janggal karena gak umum. Kecuali kalau memang anjing itu dipelihara ada manfaat khusus. Kalau zaman dulu kayak sound besip gitu ya, buat jaga kambing, buat jaga kebun. Kalau polisi ya buat nyari maling, buat apa itu namanya? Nah, situlah. Lah kalau buat gaya-gayaan kayak kita ini, kalau dalam mazhab Syafi'i ya mending nggak usah. Karena itu berdasarkan satu riwayat, pernah Rasulullah SAW itu dalam beberapa hari tidak dikunjungi malaikat Jibril. Nah akhirnya beliau bertanya-tanya, ini malaikat Jibril kok nggak datang-datang. Nah ternyata ketika mungkin ya kayak kita lah beres-beres, ternyata di salah satu bagian rumah Rasulullah itu ada anakan anjing. Ya mungkin anjing beranak di situ, langsung hidupnya pergi, anaknya di situ. Nah kemudian ya memang ada hadis yang dikeluarkan saat itu, la yadkhulu baitan, la yadkhulul malaikatu baitan fihil qalbu. Malaikat itu nggak akan masuk ke dalam satu rumah apabila di rumah itu ada anjing. Nah itu yang jadi dasar dalam mazhab Syafi'i, tidak diperkenankan memelihara anjing kecuali memang ada fungsi-fungsi khusus. Bukan hanya untuk gaya-gaya, tapi mazhab lain enggak. Nah, perbedaan mazhab seperti ini yo sampai kiamat kurang jam yo enggak bakalan akur. Lah dalam mazhab Syafi'i ya wis, pokoknya karena kita rata-rata mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i ya wis. Lah lalu kalau seandainya sekarang, dan saat itu ya pernah sendal saya itu diembus-embus itu. Wah daripada nyuci 7 kali, lah kalau sendal bagus mungkin saya cuci 7 kali. Sendal swallow ya, langsung pakai pendungan security itu kan, ada pendungnya langsung saya serok masukin ke got, beli lagi sendal swallow. Lah daripada nyuci 7 kali kan ya. Lah gitu. Lah terus di situ ulahunna salah satunya biturabi dengan menggunakan debu. Lah kalau di sini sih nyari debu gampang. Kalau yang tinggal di apartemen, seandainya barangnya itu ada yang diembus-embus sama anjing, nyucinya bisa nggak diganti pakai deterjen? Iya nggak bisa ya. Nah iya, lah kalau kayak kita di sini gampang nyarinya. Lah kalau yang tinggal di apartemen, nyarinya kemana? Turun dulu. Lah ya kalau yang kena itu spring bed, apa spring bednya digotong dulu apa sofa gitu. Repot ya. Tanahnya deh. Jemurnya juga susah kemana? Nah ini.
Nah, memang kalau dalam ijtihad ulama fikih klasik ya tidak bisa. Pakai pasir pun nggak bisa. Harus debu, harus tanah. Sama kayak orang tayamum, pakai pasir kan nggak boleh. Pakai gamping ya nggak boleh. Ya kalau logika akal-akalan kan tayamum mending pakai bedak ya. Pakai itu loh yang bedak bayi loh. Apa namanya? Nah, bedak talak, talak namanya ya. Baby powder. Salisin makanya gatel. Itu mah orang yang kena gatel-gatel Pak Idris ah. Nah, kalau akal-akalan orang sama-sama ngebul aja kan yang mending pakai bedak. Tapi ya kenapa tetap harus pakai debu? Nah, sementara apakah dalam mencuci najis mughalladzah itu diperbolehkan memakai deterjen, rinso, atau umpama soprin atau apalah daya. Kalau ulama yang klasik memang sepakat tidak boleh. Tetapi saya pernah baca, tapi itu ijtihad ulama-ulama sekarang aja memperbolehkan. Apalagi bagi masyarakat-masyarakat yang kayak tadi loh, tinggal di apartemen yang sulit untuk debu. Ya kecuali kalau kayak kita di bawah begini ya. Itu kan kalau itu kan dibaca 7 kali ya. Kita yang ketujuhnya berdebu. Seandainya kita kan nggak tahu kayak apa sih bersihnya. Kita udah basuh deh 6 kali nih. Terakhirnya debu. Tapi kita yakin kayak gimana bersihnya sih? Debu ya jangan yang terakhir, Pak Ji. Kalau debu yang terakhir bajunya kotor. Salah satunya itu entah pertama, entah kedua, entah ketiga, tapi jangan yang terakhir. Lah masalah bersih, asli bersih dan tidaknya kita nggak tahu. Yang penting secara syariat udah kita jalani. Sama kayak orang tayamum. Lah tayamum itu bersihnya dari mana? Malah pakai debu. Kalau itu kan bersih, ya bukan bersih malah tambah kotor. Nah makanya bersih sama suci dalam syariat Islam itu kan berbeda. Suci belum tentu bersih, bersih ya belum tentu suci. Sperma itu kotor kok bersih? Kotor tapi suci. Kotor tapi suci. Lah kalau sperma kok najis semua itu kita asalnya dari situ. Lah iya kan? Lah sementara minuman yang apa Pak Idris namanya Pak Idris? AO itu minuman apa? Tiga huruf. Anggur cap orang tua. Oh namanya AO. Lah itu kalau secara medis katanya bersih ya? Tahu ya. Lah iya bersih kan secara medis bersih. Lah iya, tapi tidak suci dalam Islam. Lah makanya suci belum tentu bersih, bersih ya belum tentu suci. Kalau seandainya nggak ada debu gitu kan, di sawah cukup nggak bisa dicawa kita jeblak. Langsung guling-gulingan aja gitu ya. Kaki dijilat, kaki aja udah jeblak. Bisa. Iya. Habis itu tinggal dibilas, udah. Ya, artinya lebih dari 7 udah tuh. Lah ya kalau kaki lah, kalau muka lagi. Orang Pak Haji lagi mancing mau dengar azan langsung ngemplung langsung sholat. Ya izin wudu lah. Bisa. Lah makanya dalam Islam itu tadi bersih itu belum tentu suci. Nah, suci belum tentu ya bersih. Kotor menurut kita, tapi dalam Islam dihukumi suci. Lah orang tayamum itu kan tambah kotor aja. Debu. Lah iya. Tapi ternyata malah dihukumi suci. Lah kan makanya harus debu yang suci Pak Idris. Jangan debu yang ada kembang pasirnya. Ya. Mosok pakai ketahuan. Ya kecuali kalau nggak ketahuan. Lah kalau kita kan gampang kan jendela-jendela ini kan banyak debu. Nah, sini mau wudhu, seandainya mah rusak ini, udah nyebur aja ke orang. Boleh. Langsung sholat. Makanya ukuran suci itu belum tentu bersih. Lah karena bersih itu ya belum tentu suci. Minum-minuman yang mabuk itu dihukumi najis.
beberapa hari yang udah lama lah ya, udah ada sebulan ini lah. Ada tutorial wudhu pakai kayak spray yang buat nyemprot itu. Pernah lihat ya di YouTube? Tutorial wudhu bagi yang di pesawat, bagi yang haji, umroh, kerepotan nyari tempat wudhu, disuruh bawa pakai kayak orang yang pakai gosok itu. Nah, ya. Lah kemudian dari tutorial itu saya di grup yang itu kan ada ikut gabung di Gus-Gus Jawa Timuran. Nah ditinjau dari sisi fikih, antara membasuh dan mengusap itu kan berbeda. Teks ayatnya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang membasuh itu wajah, tangan sama kaki. Kalau kepala usap. Lah bedanya membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Lah kira-kira ketika pakai semprotan itu tadi, airnya bisa ngalir nih? Kalau banyak ngalir. Netes. Lah itu di tutorialnya itu nggak sampai netes kok. Hanya kayak orang gosok itu. Oh saya lihat berulang-ulang kok di tutorial itu. Dia sambil duduk kayak di halaman Masjidil Haram apa di mana gitu, sambil ngasih tutorial cara berwudu ketika dalam keadaan haji, umroh atau di pesawat dengan memakai itu tadi. Nah, saya perhatikan bolak-balik, ya nggak ada air sampai ngalir, hanya sebatas kayak orang ngusap, hanya saya di tangan kemudian gini. Nah itu kan sama ada kayak kita ngusap yang kepala itu. Maka kemudian di para ahli-ahli fikih sekarang mengomentari bahwa cara wudhu seperti itu tidak sah. Ya, kalau memang nggak bisa wudhu, ya kan ada solusi tayamum. Kalau pakai gayung, Nah, kalau pakai gayung kan air ngalir. Yang lah iya, yang penting kan namanya membasuh itu ada air ngalir. Kalau ngusap itu yang penting basah, nggak perlu air ngalir. Kalau kepala ini kan yang penting kan, udah mau sini boleh, sini boleh. Yang penting ada air ngalir. Beda dengan tutorial wudhu yang dulu dicontohkan Buya Yahya, terus sama Habib siapa itu? Habib Umar kalau nggak salah. Itu kan airnya ngalir walaupun hanya menggunakan air segini. Tapi kan airnya ngalir. Tidak, kalau itu kan seru-seru cuma sekedar basah. Maka yang jadi bahasan itu antara mengusap dan membasuh. Kalau membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kalau mengusap cukup, yang penting basah. Ini kalau gini kan kurang dari 2 pula itu gimana? Nah, lo kalau 2 pula ya Mau mandi. ya. Harusnya caranya lebih dari 2 pula. Cuma itu biar nggak sebulan itu nggak suci. Gini, ini kan Kobok di enggak dikobok, dituang. Coba lihat videonya. Ada Buya Yahya, ada nyontohin, terus ada Habib Umar bin Hafid kalau nggak salah, dituang, bukan dikobok. Kobok ya jelas. Kalau kobok ya mustamal cuma segini, segayung aja mustamal. Nah, maka tutorialnya itu bukan dikobok, dituang. Kalau Habib Umar ada yang nuangin, kalau Buya Yahya kayak nuang sendiri, nyontohin untuk ngemat air saat itu ya. Nah, kalau kita ini karena tinggal lahir di Indonesia terkenal air banyak, wudhu kejebur. Lah kalau zaman Rasul kemudian orang-orang yang tinggal di daerah yang air susah kan memang wudhu ya diirit-irit ya, bukan diirit ya. Yang memang hidupnya menghemat air. Nah kalau kita ya kalau di pesantren-pesantren klasik itu biasanya pakai buah yang gede. Itu kalau yang santri bedul biasanya malah orang-orang belum bangun dia udah rendem duluan. Kolom, kokol. Kayak Nur Ali masih kolom ya. Nah, ini masalah najis mughallazah. Najis yang berat atau yang besar. Dulu kan waktu ngaji Kasyifatus saja kan udah dibahas ya.
Ada najis makfu, ghairu makfu, ada najis khafafah yang sekarang kayaknya udah nggak ada. Karena kan bayi sekarang juga udah, oh iya udah minum, iya ada bukan hanya ASI. Kayaknya najis khafafah sekarang udah nggak ada kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Az-zulmu, kezaliman. Zulumatun itu menyebabkan kegelapan atau balasan pasti ada yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kezaliman yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Walaupun mungkin di dunia nggak terbalas, tapi di akhirat pasti terbalas. Kalau di dunia yang KUHP ya, kasih uang habis perkara, ya wani piro. Tapi kan di akhirat alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmu, kezaliman, salah satu itu ada 3 tingkatan. Fadzulmun, ada kezaliman la yaghfiruhullah, yang tidak diampuni oleh Allah. Wa zulmun, ada kezaliman yaghfiruhu, yang diampuni oleh Allah. Wa zulmun, dan ada kezaliman la yatrukuhu, yang tidak dibiarkan oleh Allah. Zalim ada 3 tindakan. Az-zulmul ladzi la yaghfiruhu, dan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Asyirku, itu syirik. Tapi kan ayatnya kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi kan masih ada lanjutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun syirik, kalau taubat dengan sebenarnya taubat, ya diampuni oleh Allah. Para sahabat itu dulu rata-rata ya pengamal syirik semua. Sahabat 4 itu yang nggak pernah nyembah berhala cuma sahabat Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya semuanya dulu penyembah berhala, pelaku musyrik tapi taubat. Qala Allah Ta'ala inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la zulmun, itu kezaliman, azimun, yang agung, kezaliman yang terbesar itu adalah syirik. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhullah, yang kedua ada zalim, kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu fadzulmul ibadi anfusahum, seseorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kita melakukan maksiat, itu kan pada dasarnya menzalimi diri sendiri. Karena setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu pasti efek buruknya ya kembali ke kita sendiri, bukan ke orang lain. Kita mabuk, rusak ya badan sendiri. Pasang slot yang babak belur, ya keuangan sendiri. Itu namanya kan menggolimi diri sendiri. Contohnya Nabi Allah Adam ketika dilarang mendekati, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat tuh pohon. Kalau dekat-dekat kamu jadi orang zalim. Maka ketika Nabi Adam terbujuk kemudian mendekat bahkan memakan, dia bertobat, dia dalam kalimat tobatnya Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah aku mendolimi diri sendiri. Fima bainahum wa baina rabbihim, di tengah antara mereka dan antara Tuhannya. Ya, ketika kita bermaksiat itu kan mendolimi Allah, menentang perintah Allah, melanggar larangan Allah termasuk zalim, tapi itu mudah untuk diampuni. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah, adapun kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu fadzulmul ibadi, kezaliman seorang hamba, ba'duhum ba'dun, satu orang ke orang yang lain, menzalimi orang lain.
tidak dibiarkan oleh Allah hatta yudira li ba'dihim min ba'din, sehingga memperoleh balasan antara satu dengan yang lainnya. Artinya setiap kezaliman yang kita lakukan sekecil apapun nanti pasti ada balasannya. Kita menzalimi orang termasuk matlul ghaniyi zulmun. Nunda-nunda bayar utang padahal kita mampu, itu termasuk zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis tentang masalah gadai. Gadai. Apa itu? Apa itu kalau pegadian itu apa namanya? Masalah tanpa masalah. Masalah sama masalah. Apa sekarang menambah masalah dengan masalah? Iya, kalau jargonnya pegadian mengatasi masalah tanpa masalah. Sekarang kayaknya menjamur ya, gadai di pinggir-pinggir jalan itu. Gadai HP, laptop, BPKB itu. Sekolah kan guys. Oh iya, sekolah biar pintar ya. Al-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa labanud darri yashrabu binafaqatihi wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu. Al-dhahru punggung, yurkabu ditaiki binafaqatihi sebab nafkahnya Punggung gitu ya. punggung. Idza kana marhunan, ketika itu digadai. Maksudnya begini tuh. Ketika seseorang menggadaikan kuda, kalau dulu kan ya kuda. Lah kuda itu kalau kuda tunggangan, orang yang nerima gadai boleh untuk nunggangi kuda itu, memanfaatkan. Lah kalau sekarang ya motor ya. Orang menggadaikan motor ke kita, ya kita boleh memanfaatkan motor itu sebagai upah kita merawat motor itu. Ya kan motor ya beli bensin, ganti oli. Nah maka boleh. Al-dhahru itu punggung, yurkabu ditaiki binafaqatihi karena upahnya idza kana marhunan, ketika punggung itu digadaikan. Artinya kuda, unta kalau saat itu ya. Lah kalau sekarang yo motor, mobil. Lah kalau digadaikan, maka orang yang menerima gadai kayak kita misalnya, ada orang gadai ke kita motor, ya silakan. Motor itu dimanfaatkan. Yang penting kita tanggung jawab untuk binafaqatihi, nafkahnya motor yang rawat motor itu. Jangan mentang-mentang gadai bodoh amat lah, remuk-remuk. Nah, kalau sekarang kesan, kalau gade itu kan PPKB doang, mobilnya di rumah ya. Lah itu kan gade motor namanya Pak Haji. Hah? Itu bukan gade motor. Kalau di pegadian itu, kita kan sekolahin, ya BPKB-nya doang ya. Iya. Mobil, motor di rumah kita mati. Nah, iya itu bukan gade motor namanya, gade BPKB. Ini aslinya mau pinjem duit, itu buat jaminan. Lah kalau ini kan memang fisiknya yang digadein. Yang karena kita kan ada biaya yang kita keluarkan untuk ngurus barang gadaian itu. Ya misalnya motor ya tadi itu bensinnya, olinya, kalau rusak ya mungkin ya kita tanggung jawab kok saat itu di pegangan kita. Kalau yang pakai kagak tanggung jawab, gue ulangin. Walabanud dari dan susu hewan gadaian yusyrabu binafaqatihi, boleh diminum karena biaya perawatannya. Ya kalau dulu mungkin kan ya gadein sapi, gadein apa ya? Kuda. Lah hasil dari kuda itu boleh dinikmati oleh orang yang menerima gadai. Kalau sawah itu loh termasuk yang kontroversial itu. Sawah ini. Kalau di daerah mana itu sistem gade ya? Kampung saya Gade ya? Saya di ini di Sukabumi ada orang jagain kebun. Nah iya. Yang 10 juta. Nah iya yang kontroversial itu malah gadein sawah itu. Sampai sekarang orangnya nggak nebus-nebus. Nah iya lanjut terus berarti kan ya? Nah iya. Cuman hasilnya
diambil sama makhluk saya. Nah itu kan urusan Pak Mansur. Enggak, yang jadi permasalahan itu misalnya saya gadein sawah ke Pak Mansur. Itu kalau dalam kajian fikih ada yang tidak memperbolehkan Pak Mansur untuk garap sawah itu. Tapi karena tadi ini kontroversi itu artinya terjadi silang pendapat. Nah, orang gade sawah kan yang penerima gade itu kan juga butuh biaya untuk merawat sawah itu kan. Kalau dibiarin ya malah malah rusak. Nah makanya ya akhirnya dipersilahkan, walaupun memang dalam kajian fikih klasik orang yang menerima gadai itu tidak boleh memanfaatkan barang gadeannya. Tapi dalam hadis ini walaupun terjadi perbedaan itu tadi, memperbolehkan orang yang menerima gadai itu untuk memanfaatkan barang gadean itu. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, dan bolehnya menaiki meminum itu karena an-nafaqah. Nafaqah itu biaya perawatan, nafkah, biaya yang upah, biaya yang dikeluarkan untuk, kalau ini ya hewan, kalau tadi misalnya motor ya motor itu tadi. Nah maka boleh memanfaatkan barang gadean. Yang selanjutnya karena udah ganti huruf ya wallahu a'lam bishawab. Berarti cuma sedikit ini hadisnya ya. Untung gak ada yang gadein istri ya. Ada aja Riz.